Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bulan Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Alangkah baiknya kita mengevaluasi apakah puasa kita tahun ini sudah baik, layak untuk diterima oleh Allah. Berikut ini ada beberapa rangkuman dari pendapat ulama yang berdasarkan pada hadis dan Al-Quran tentang tanda-tanda amal puasa itu diterima. Yang pertama adalah semangat berpuasa sunnah, diawali dengan puasa Syawal. Jadi puasa Syawal itu 6 hari di bulan Syawal. Ketentuannya adalah tidak boleh dilakukan di tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya boleh. Berturut-turut boleh, tidak berturut juga nggak apa-apa. Di sela-sela tanggal 2, kemudian tanggal 4 atau tanggal berikutnya, yang penting 6 jumlahnya di bulan Syawal. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal soleh yaitu jika diikuti dengan amal-amal soleh yang lain. Yang kedua, secara umum juga beribadah semakin rajin. Bulan Ramadan adalah bulan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah, dan tentunya ketika diterima itu akan berlanjut setelah Ramadan. Yang ketiga, seorang yang berpuasa dengan berhasil adalah ditandai dengan kemampuan pengendalian diri yang lebih baik karena sudah dilatihkan selama bulan Ramadan. Terutama adalah kemampuan pengendalian lisan, baik lisan yang dulu waktu masih zaman jadul itu dengan ucapan mulut, tapi sekarang lisan juga dengan jari kita dalam memainkan gadget kita. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Termasuk ketika kita bersosial media pun sudah mulai kita dengan adab seperti itu. Kalau memang kita nggak tahu pasti, kemudian kita juga menganggap bahwa kurang manfaatnya, sebaiknya kita komentar atau posting, itu tidak perlu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang yang berpuasa itu berhasil adalah rajin beristighfar. Jadi Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwa tanda diterimanya satu amal adalah ketika dia tidak merasa bangga atau merasa hebat dengan amalnya. Justru dia merasa bahwa amalannya masih kurang. Dia haus akan amalan-amalan yang lebih baik. Karena dia merasa bahwa amalnya masih kurang, dia selalu banyak beristighfar. Istighfar dengan makna yang pertama adalah memohon maaf jika ada kekurangan, dan yang kedua semangat untuk memperbaiki diri atau memperbaiki amal. Jamaah yang dirahmati Allah, keempat hal itulah, seandainya ada satu saja atau dua di antara empat itu kita sudah bisa membuktikan, insya Allah puasa kita diterima. Mari kita buktikan pasca Ramadan ini adalah kita tetap beribadah, kita tetap bisa mengendalikan diri, dan juga kita tetap memakmurkan masjid kita. Kemudian juga kita juga punya kepedulian kepada lingkungan ketika kita awali dengan zakat fitrah. Itu adalah sebuah pelatihan dan kita harus praktekkan. Nanti habis Ramadan kita juga masih peduli dengan orang lain karena masih banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kalau kita belum bisa membantu, paling tidak kita jangan mengganggu. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga akan mendapatkan seperti yang saya bacakan di surat Fusilat ayat 30 di awal khutbah,
yang artinya sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan memberikan janji, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.